bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu dan bapak tidak diterima. Bersyukur kepada ibu dan bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul muhtaramin, Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, wabil khusus sahibul duka keluarga besar dari Bapak Neman bin bapak saya, seiring doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu, kita lengkapi dengan doa Allahumma ja'al kuburahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'al kuburahu hufrah min hufarin niran. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, ada 3 perintah Allah yang berkaitan di dalam Al-Quran. Menurut para ulama, tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya ayat anishkurli wali walidayya. Kata Allah, hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu dan bapak tidak diterima. Bersyukur kepada ibu dan bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak. Oleh karenanya satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Satu dengan yang lain saling berkaitan. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, maka ia pun harus pandai bersyukur kepada ibu dan bapak. Bersyukur kepada ibu dan bapak artinya berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita perhatikan kedudukan kedua orang tua di dalam Al-Quran itu sangat tinggi sekali. Kita bisa baca dan lihat dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Dan Allah Tuhanmu telah memutuskan, telah menetapkan, janganlah engkau menyembah kepada selain itu dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Pertama, janganlah menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Allah, setelah itu kedua orang tua. Begitu tinggi kedudukannya sampai dirangkaikan kewajiban hanya menyembah kepada Allah. Setelah itu apa? Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dijelaskan pula dalam surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la
tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Lagi-lagi kita temukan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu menyembah kepada selain Allah dan janganlah kamu berbuat musyrik kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi kita temukan kewajiban menyembah kepada Allah dikaitkan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya perintah penting pertama lahir pada urutan pertama, perintah penting kedua lahir pada urutan kedua. Oleh karenanya, kedudukan orang tua dalam kehidupan kita sehari-hari sangat tinggi dan sangat penting sekali. Bahkan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, kamu baru bisa merasakan tingginya sebuah nikmat kalau sesuatu itu telah hilang dari dirimu. Kita baru terasa pentingnya sehat kalau lagi sakit. Kita baru terasa pentingnya gigi kalau lagi sakit gigi. Kita terasa pentingnya kuping kalau lagi budek. Tapi kalau dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan sempurna semua, kita menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Begitupun kita baru terasa pentingnya orang tua kalau orang tua telah tiada. Makanya acara pada malam hari ini, orang tua kita meninggal dunia, kita membaca Yasin di malam harinya, kita tahlilan di malam harinya, kita mau berdoa di malam harinya. Ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah dan rasa syukur kita kepada kedua orang tua kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang enggak pernah ngerti bagaimana cara bersyukur kepada manusia, lam yashkurillah, maka orang itu selamanya tidak akan ngerti bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keluarga yang ditinggalkan, kalau nanti acara 7 hari telah selesai, minimal habis sholat kita mau baca Al-Fatihah untuk orang tua kita. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat makam, kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma. Kemudian Rasulullah mematahkan pelepah kurma tersebut. Pelepah kurma ditusukkan ke makam. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mau menucupkan pelepah kurma ke makam? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pelepah kurma yang aku tucupkan ke makam senantiasa selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, pelepah kurma saja tasbih, dan tasbihnya itu sampai kepada almarhum, apalagi bacaan Al-Quran orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara seperti ini, anak ingat mau mengadakan tahlilan, anak ingat mau mengadakan yasinan, anak ingat mau mendoakan kedua orang tuanya, mau mendoakan orang tua yang telah meninggal. Ini belum seberapa, belum bisa membalas kebaikan orang tua kita.
Suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Ya Ali, aku ingin bertanya, adakah kebaikan yang bisa aku kerjakan dan kebaikan itu bisa membalas kebaikan orang tuaku?" Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Kamu berbuat kebaikan, kamu lakukan 24 jam dan kamu lakukan seumur hidupmu, belum bisa membalas kebaikan ibumu yang telah melahirkan, belum bisa membalas kebaikan bapakmu yang telah membesarkanmu, yang telah menafkahimu. Bahkan ditegaskan lagi, ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ini anaknya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Ya Ibnu Umar, kamu lihat saya tidak? Saya sedang menggendong ibuku di punggungku. Ibuku aku ajak kelilingin Thawaaf. Aku ajak kelilingin Ka'bah untuk Thawaaf 7 kali. Dan itu aku lakukan sebanyak 7 kali dalam keadaan aku menggendong ibuku di atas punggungku. Ya Ibnu Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah membalas kebaikan aku kepada ibuku yang telah melahirkan?" Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Kamu sudah disebut orang yang berbakti kepada ibumu, tapi kamu belum bisa membalas kebaikan ibumu yang telah melahirkan dirimu. Maka dalam sebuah hadis sahihnya kita sering mendengar bersama-sama, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, siapakah orang yang harus saya hormati di dunia ini? Ya Rasul, siapakah orang yang pertama kali harus saya hormati di dunia ini?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummaka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummaka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Abaka, bapakmu. Ibu, bapak. Maka jelas di dalam Al-Quran dijelaskan, orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia pun harus pandai bersyukur kepada ibu bapaknya. Orang yang bersyukur kepada Allah tapi tidak mau bersyukur kepada ibu dan bapaknya, tidak diterima. Bersyukur kepada ibu dan bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak. Maka dua-duanya saling berkaitan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk senantiasa selalu ingat kepada orang tua. Kalau orang tua kita hari ini masih ada, berbaktilah kepadanya, karena tidak ada kebaikan yang bisa membalas kebaikan kita kepada orang tua kecuali kalau kita mau memulainya dari sekarang. Kemudian kalau orang tua kita telah meninggal dunia, banyak-banyaklah berdoa, karena dengan doa dijelaskan kita akan disebut anak yang berbakti kepada orang tua apabila kita mau mendoakan orang tua. Belum seberapa doa kita, belum seberapa bacaan Al-Quran kita, belum seberapa tahlilan kita, apalagi kalau kita tidak mau melakukan itu. Jangan sampai kita disebut sebagai anak yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga acara kita pada malam hari ini, mulai dari malam pertama sampai ini malam yang keempat,
semuanya mendapat keberkahan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Almarhum kita doakan Bapak Neman bin bapak saya senantiasa selalu Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima semua kebaikan-kebaikannya, Allah jadikan makamnya sebagai raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan ibu beserta anak-anaknya sekalian senantiasa selalu diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan senantiasa selalu dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya baca doa, dimohon kesediaannya untuk orang tua kita Pak Ustaz Muhammad Raga, padanya dipersilakan. Namun sebelumnya saya selaku acara